Selain terkenal sebagai kota hujan, Bogor juga disebut kota talas karena talas Bogor dikenal dengan kualitas umbi yang empuk dan gurih. Namun, ada kebiasaan yang unik nih di Desa Pandansari, Bogor, Jawa Barat. Setiap mengukus talas, harus selalu ada sendok di dalam pancinya. Kira-kira buat apa ya? Daerah yang terkenal banyak pedagang talas kukus di Bogor adalah Pasar Anyar dan Surya Kencana. Ciri khasnya mengukus talas langsung di gerobaknya. Mengukus talas tidak menggunakan panci kukus stainless steel, tapi memakai seeng atau dandang, alat masak nasi tempo dulu. Yang paling ikonik adalah talas yang digantung di sekitaran gerobak seperti ini. Eits, jangan salah, talas-talas ini bukan cuma pajangan ya, tapi juga dijual. Ini dari Bogor juga talasnya, Bang? Dari Sumedang talas. Oh, malah dari Sumedang. Bukan ya? Jadi memang uniknya nih kalau pedagang talas di Surya Kencana rata-rata talasnya itu dari Sumedang ya? Ya. Bukan dari Bogor, Pak? Padahal namanya talas kukus Bogor. Ya, awalnya dulu mah dari sini, cuma kan tanamnya di sana. Oh gitu. Jadi banyak yang Sumedang ya? Coba deh bikin satu dong, Bang. Talas Sumedang yang banyak dijual para pedagang talas kukus adalah jenis talas ketan wangi. Dagingnya pulen, legit, dan tidak mudah hancur saat dikukus. Warna talasnya berbeda dengan talas Bogor yang dominan kemerah dan ungu. Kalau talas ketan wangi warnanya putih agak kekuningan. Aromanya juga seperti ketan yang sudah dikukus loh. Nah, karena alasan itulah talas ini dinamakan talas ketan wangi. Talas kukus Bogor masa kini biasanya ditambah berbagai aneka topping seperti parutan kelapa, gula aren, keju, dan juga susu kental manis. Pakai keju ya. Panas. Wow. Panas. Banyak. Lebih asin. Nah, kita coba yang ini. Ternyata emang kalau talas cocoknya pakai kelapa. Kalau pakai keju terlalu, bahasa Sunda mah giung, terlalu gurih. Pedagang talas di Bogor menjual beraneka macam talas. Ada talas kimpul atau masyarakat Bogor menyebutnya talas bentul, talas padang, dan talas ketan. Biasanya banyak pedagang berjualan di tempat wisata seperti Kebun Raya Bogor ataupun daerah puncak. Ciri talas Bogor biasanya bonggol dekat umbinya berwarna merah ataupun ungu. Sementara ukurannya ada yang sedang, ada juga yang besar. Talas di sini biasa dijual per ikat. Satu ikat terdiri dari 3 sampai 4 talas tergantung ukurannya. Yang menjadi ciri khas pedagang talas mentah biasanya menjual talas dengan bonggolnya. Walaupun yang bisa dikonsumsi hanya umbinya saja. Cuman saya penasaran, Pak, kenapa kalau jualan talas atau nggak talas itu yang jual ininya nggak dipotong? Kenapa disisain bonggolnya kayak gini? Soalnya kalau di sini kan nggak kuat lama. Oh, biasanya kalau nggak kuat lama ini berapa lama kalau misalkan ini dipotong? Berapa hari? Kalau batangnya dipotong, paling lama 3 hari. Paling lama 3? Kekuatannya ya. Cuman kalau paling lama kayak gini ya, Pak ya? Yang kayak gini, seminggu lebih kuat. Seminggu lebih kuat? Nggak bakal rusak ya? Nggak bakal rusak. Daerah penghasil talas asli Bogor adalah Desa Pandansari, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor. Dulu Desa Pandansari dikenal dengan Desa Talas karena banyak talas asli Bogor yang ditanam di sini, yakni jenis talas ketan dan talas kimpul. Hampir seluruh warga Pandansari menanam talas asli Bogor. Namun sekarang banyak yang menanam jenis talas yang lain. Talas Bogor memang ukurannya tidak begitu besar. Berbeda dengan talas bentul Thailand yang bisa berukuran 2-3 kali lipat talas Bogor. Usai dipanen, talas akan ditanam kembali. Nah, bagian atas umbi yang dipotong setelah dipanen inilah yang ditanam kembali setelah daun-daunnya dipotong. Umumnya, para pria di Desa Pandansari bekerja di kebun ataupun sawah, sedangkan perempuannya bertugas mengolah atau menjual hasil kebunnya. Tak heran, ibu-ibu Desa Pandansari sudah sangat terbiasa membuat talas kukus Bogor sederhana versi mereka, yakni hanya dengan kelapa, garam, dan juga daun pandan.
Uniknya, masyarakat Desa Pandansari masih percaya kalau talas tidak perlu dibersihkan dulu dengan air. Mereka hanya mengupas kulitnya sampai bersih, baru dipotong kecil-kecil sesuai selera. Oh, ini kok susah banget, Bu? Ya, harusnya itu jangan dipotong tadi buat pegangan. Oh gitu? Iya. Aduh, kenapa nggak bilang? Iya lengket, ah. Nggak apa-apa, udah terlanjur. Udah terlanjur ya? Iya. Tapi ini susah, Ibu. Iya, siga. Kenceng, Bang. Nah. Nah. Iya. Udah ya, kita potong-potong kecil-kecil ya. Talas memiliki getah di batang maupun bonggol umbinya. Sebenarnya ada banyak cara untuk menghilangkan getah atau lendir talas. Ada yang merendam dengan air garam selama 15 menit, ada juga yang menghilangkannya dengan mengukus talas lebih lama. Ibu-ibu di sini menghilangkan lendir talas dengan cara menaruh daun pisang sebagai alas saat mengukus talasnya. Resep dan cara memasak tradisional masih dipertahankan ibu-ibu di sini sampai sekarang. Salah satu yang paling unik adalah mengukus talas dengan menggunakan sendok yang ditaruh dalam panci kukusan. Loh, Bu Eni, kenapa itu sendok kok dimasukin? Kalau kepercayaan orang sini, kalau ngukus talas, dalamnya harus pakai sendok. Supaya menghilangkan gatal dan cepat empuk. Bisa begitu ya? Iya. Selain pakai sendok apa lagi? Pakai biji kurma atau obat sakit kepala. Ternyata ini bukanlah mitos dan kepercayaan semata. Ada alasan ilmiah kenapa sendok dipakai untuk mengukus talas bahkan daging sapi. Sendok atau garpu logam merupakan konduktor atau penghantar panas yang baik sehingga sendok membantu menjaga suhu air kukusan tetap stabil. Panasnya juga akan merata ke dalam bahan makanan yang sedang dikukus. Hal ini akan membuat talasnya jadi lebih cepat empuk. Ini cara tradisional untuk menghilangkan gatal pada talas. Jadi intinya sih sebenarnya talas itu nggak boleh kena air, betul ya Bu ya? Nggak boleh kena air sama sekali karena itu nanti lendirnya keluar. Makanya dia harus setelah dipotong langsung dikukus dan dikasih garam. Nah tujuannya sama untuk menghilangkan gatal tadi sama kayak yang sendok. Cuman di sini agak tambahan yaitu pakai daun pandan. Nah ini masukin ya. Sini ya Bu ya. Biar wangi ya Bu ya. Baru deh tinggal kita kukus. Parem sanunya. Memasak talas di sini masih menggunakan tungku kayu bakar. Untuk menambah aroma, talas dikukus dengan daun pandan. Proses pengukusannya membutuhkan waktu 15 sampai 30 menit tergantung banyaknya talas. Banyak yang bilang talas paling enak dikukus dibandingkan digoreng atau direbus. Karena dalam proses pengukusan, talas dapat mengeluarkan rasa legit alami dari pati serta mengurangi senyawa yang menyebabkan gatal. Proses pengukusan juga menghasilkan tekstur talas yang lebih lembut. Udah empuk banget. Nah, kita coba ya. Nah, ini panas banget nih. Aduh, kita pakai cicipin pakai kelapa nih. Panas. Talasnya asli enak. Karena dia tipikal jenisnya tadi bentul. Nah, bentul itu jenis talas Bogor yang ukurannya ada yang kecil, ada yang besar. Kalau yang besar itu biasanya bentul Thailand. Kalau yang kecil biasanya bentul yang asli Bogor. Talas kukus original hanya disajikan dengan topping kelapa parut saja. Namun sekarang, camilan tradisional ini disajikan dengan beraneka topping seperti keju, gula aren, susu, hingga coklat bubuk. Nah, kalau kamu tim talas kukus kekinian atau talas kukus jadul?